Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, warga perumahan Bayangkari Indah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang Allah uji dengan rasa sakit, Allah angkat penyakitnya. Semoga saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan rasa sakit, semoga Allah berikan kesabaran. Dan semoga lewat perantara sakit ini menjadi sarana Allah menghapus dosa-dosanya, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la 'asiran illa yassarta wa la haji min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Ini ada di doa khatmil Quran. Di belakang itu, khatam Quran di belakang ada doa yang sangat indah, salah satunya adalah doa itu. Maka para jamaah rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Nikmat apa itu? Nikmat hidayah Islam. Ini yang paling mahal, ini yang paling penting. Yang kedua, Allah berikan kita nikmat yang juga tidak kalah pentingnya, Allah masih membimbing kita untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Apa kata Rasulullah? Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah itu ingin menjadikan seorang hamba ini menjadi baik, ista'malahu, maka hamba ini dibikin sibuk oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang dibikin sibuk oleh Allah, ini tanda Allah mencintai seorang hamba untuk menjadi hamba yang baik. Faqilah, dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi, kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah membuat seseorang menjadi sibuk? Kalau Allah ingin menjadikan hamba ini baik, apa kata Rasulullah? Yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mauti. Allah membimbingnya untuk melakukan amal saleh sebelum kematian itu menghampirinya. Jadi dari hadis ini, kalau ada orang diberikan kemudahan oleh Allah, salat 5 waktu mudah, kemudian puasa Ramadan mudah, sedekah mudah, kemudian apa lagi? Zakat mudah, umrah, haji, Allah berikan kemudahan. Bahkan ta'lim, Allah berikan kemudahan. Itu insya Allah media sarana yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur pada Allah hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk ta'lim bersama-sama. Niatannya membangun ukhuwah silaturahim. Semoga kelak warga Bayangkari Indah ini bisa saling memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan semoga seluruh warga di Perum Bayangkari ini bisa reuni insya Allah di dalam surga. Surga ada berapa tingkatan, masih ingat? Ada 100. Satu derajat ke derajat yang kedua, kata Nabi apa? Kullu darajatain kama bainas sama'i wal ard. Satu derajat dengan derajat yang kedua itu seperti langit dan bumi. Makanya penduduk surga yang paling bawah untuk bisa melihat penduduk surga yang di atasnya seperti kita yang sedang melihat bintang-bintang di langit. Kayak gitulah jaraknya.
Maka bisa reuni. Syaratnya apa? Sama-sama. Lihatnya dalam sebuah hadis Nabi berkata apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi jiwaku, demi jiwa yang berada di tangannya. Apa? Hatta idza kharasal mu'minuna minan nar. Ketika orang mukmin itu Allah bebaskan dari neraka, masuk ke dalam surga, maka ada orang yang memperjuangkan saudaranya agar bisa sama-sama masuk dalam surga. Syaratnya 3 hal penuhi. Apa? Yusallun ma'ana. Sama-sama salat. Makanya 5 waktu jangan sampai lepas. Yang kedua, wa yasumun, sama-sama menjaga puasa. Yang ketiga, wa yahujjun, yang Allah berikan kesempatan haji, maka sama-sama haji. Kalau 2 hal terpenuhi, jaga salat, jaga puasa, dijaga sama-sama, ini bisa saling mengangkat, bahkan bisa insya Allah masuk dalam surga secara bersama-sama. Dari para jamaah, hari ini kita sudah masuk kajian yang kedua. Kita akan masih membahas lanjutan dari kitab kita, kitab Mujibatul Jannati fi Da'is Sunnah, amalan-amalan pembuka pintu surga. Amalan yang pertama, pintu surga terbuka bagi orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ini kunci. Ini dulu kuncinya. Abu Talib masuk surga atau masuk neraka? Abu Talib. Tahu paman Nabi? Ya. Paman Nabi itu ada berapa? Masih ingat? Abu Talib, Abu Jahal, Abu Janda, Abu Janda belum ada. Abu Talib, terus Abu Jahal, terus Abu Lahab, Abu Baik. Rasulullah itu punya 9 paman, 6 bibi. Jadi kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib itu punya 16 anak. 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Tapi bukan dari satu sumber, dari banyak sumber. Baik, kemudian ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, sisa pamannya itu tinggal 4. Dari 4 ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, 2 paman Nabi yang menjadi pengikut dakwah Rasulullah dan masuk dalam Islam. Siapa paman Nabi yang masuk Islam? Hamzah, 1. Siapa lagi satunya? Dia mau masuk surga enggak? Katanya cinta Nabi, ke keluarganya enggak aman. Ya, paman Nabi yang masuk Islam dan masuk surga bersama dengan Rasulullah, bersama Hamzah. Yang kedua, Abbas. Abbas ini sama dari Abu Talib, Abbas bin Abdul Muthalib. Ini masuk Islam dan menjadi pengikut dakwah Rasulullah. Yang kedua, ada yang menjadi pendukung dakwah Nabi, pelindung dakwah Rasulullah, tapi tidak masuk dalam Islam. Siapa ini? Abu Talib. Yang satu jadi musuh besarnya Rasulullah, Abu Jahal apa Abu Lahab? Paman Nabi ya, paman Nabi. Abu Lahab. Tahu Lahab? Lahab itu artinya bara api, nyala. Kayak ini, kalau orang lihat orang jualan sate itu, arang yang sudah dibakar, kalau dikipas itu ada apa? Bara, itu namanya lahab. Kenapa kok disebut dengan Abu Lahab? Nama aslinya, KTP-nya itu bukan Abu Lahab. Nama lahir namanya Abdul Uzza. Kenapa mendapatkan gelar Abu Lahab? Karena dia orangnya wajahnya putih. Kalau kena sinar matahari, wajah yang putih itu kemudian kemerah-merahan. Atau kenapa disebut dengan Abu Lahab? Kan ini, Abu Lahab itu kalau berbicara, dia itu keras dan meledak-ledak. Sedikit kita kisahkan dulu. Abu Talib ini, paman Nabi, menjadi pelindung dakwah Rasulullah, meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sadar ini benar. Tapi kenapa kemudian mati dalam kondisi kafir? Karena nggak daftar. Apa pendaftar untuk masuk surga? Syahadat. 2 kalimat syahadat. Makanya nanti ketika orang kumpul di padang mahsyar, ada orang yang punya 99 dosa. Ketika ditimbang 99 dosa ini berat, ini ancamannya masuk neraka. Setelah itu kemudian Allah keluarkan 1 kartu sakti yang berlaku hanya bitaqah. 1 kartu bertuliskan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata 99 dosa yang diletakkan di neraca timbangan yang sebelah kiri, diletakkan 1 kartu kecil bertuliskan kalimat itu di neraca timbangan yang sebelah kanan. Ternyata jauh lebih berat neraca timbangan yang sebelah kanan yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Makanya amal pembuka pintu surga itu adalah orang yang mengucapkan kalimat ini. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Dzar,
Ini ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Saat itu Rasulullah pakai baju putih. Karena Nabi itu paling senang pakai baju putih. Kenapa? Pertama, Rasulullah memang senang warna putih. Yang kedua, baju putih itu juga media. Kalau nanti orang meninggal, kafankan dengan warna putih. Tapi juga Rasulullah senang kafan itu boleh dengan putih plus ada garisnya. Baik, apa kemudian? Ketika saat itu Rasulullah kondisi tidur tuh mati itu, karena aku datang maka Rasulullah bangun dari tidurnya. Dan Nabi berkata, lihat kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Ma min abadin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannata. Kalimatnya kata Nabi, siapa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan la ilaha illallah thumma mata ala dhalika, kemudian dia mati di atas kalimat itu, illa dakhala al-jannata, kecuali pasti dia akan masuk dalam surga. Berarti orang kalau bersyahadat sudah pasti masuk surga, itu pasti. Makanya jangan lepas syahadatnya, jangan sampai batal syahadatnya. Apa pembatal syahadat? Nomor satu itu pembatal syahadat orang yang berlaku syirik. Itu batal syahadatnya. Terutama bukan ini ya, syirik, terutama syirik besar. Seperti ada peristiwa di Malang kemarin itu, 1000 sajen. Itu pelakunya, kalau dia nanti mati gak tempat bertobat, mati dengan keyakinan itu, ini batal syahadat. Kalau batal syahadat, ini sudah gak mungkin lagi masuk surga. Maka nanti khalidina fiha abad, jadi akan kekal berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan umat Nabi itu tidak ada yang kekal di dalam surga selama syahadatnya tidak batal. Pasti suatu saat akan masuk ke dalam surga walaupun melalui sebuah proses. Dan nanti kalau sudah proses di dalam neraka habis, dimasukkan ke dalam surga, dikasih satu perumahan disebut dengan apa? Perum Jahannami, perumahan khusus alumni neraka Jahannam. Maka jangan ngontrak di situ. Itu khusus apa? Alumni. Apa tampaknya? Dari situ wajah-wajahnya kosong dulu. Kosong, habis, mati, diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam satu sungai namanya Sungai Haya. Jadi orang kalau di neraka itu Allah jadikan mati nanti. Bagi siapa? Bagi penduduk surga. Jadi kayak kita gak batal syahadatnya, tapi punya dosa besar, dicuci dulu di neraka. Setelah habis dosanya, mati hamba ini, setelah mati diangkut. Pakai apa ngangkutnya? Karena fisik orang di neraka itu Allah jadikan besar. Pundak kanan ke pundak kiri itu kurang lebih 3.600 km. Ini baru apa? Kanan ke kiri, belum dari kepala ke kaki. Untuk apa? Liyadhuqul azab, agar mereka bisa merasakan adab Allah. Kenapa Allah jadikan besar dalam neraka? Karena kalau orang dimasukkan ke dalam neraka, kalau kecil kayak kita ini masuk, gak nyampe 1 menit sudah Pak. Hangus Pak, gosong. Karena neraka itu 70 kali lebih panas daripada panasnya api di dunia. Masuk, Allah jadikan besar untuk apa? Agar mereka bisa bertahan lama di dalam neraka. Kullama nadijat juludum, setiap kulit-kulit mereka itu hangus, badalnahum, kami ganti kata Allah, juludan ghairuha, dengan kulit yang lain. Kulitnya saja tebelnya itu butuh perjalanan 3 hari 3 malam kalau jalan kaki. Untuk apa? Agar ketika dibakar itu tidak segera hangus. Dan ini akan dirasakan bagi siapa? Orang yang syahadatnya batal, atau orang yang syahadatnya nggak batal tapi masih punya dosa. Tapi masih punya dosa, berpotensi nanti akan masuk dalam surga. Lihat kalimatnya. Qultu wa in zana wa in saraka, ya Rasul, kalau orang sudah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berzina dan dia bahkan mencuri, apakah juga akan masuk dalam surga? Kalimatnya wa in zana wa in saraka. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ada potensi untuk masuk dalam surga. Abu Dzar itu nggak puas. Masuk ya Rasul, orang berzina sama orang mencuri masih masuk? Gak mungkin ya Rasul. Tanya lagi, wa in zana wa in saraka, gimana kalau dia berzina dan mencuri ya Rasul? Jawaban Nabi, wa in zana wa in saraka. Tanya sampai 3 kali. Apa kata Nabi? Wa in zana wa in saraka wa kana Abu Dzar idza haddatsa bihala, walaupun Abu Dzar itu tidak puas dengan jawabanku. Maksudnya Abu Dzar itu ingin orang yang berzina sama orang yang mencuri walaupun dia bersyahadat masuk neraka khalidina fiha. Ini tetap masuk surga, cuma kalau yang punya dosa masih transit. Apa kemudian? Ternyata orang mati di atas kalimat dari Allah itu pasti akan masuk dalam surga. Cuma umat Nabi itu masuk surga ada 3 model. Pertama, ahli surga. Ini masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, dimasukkan surga. Siapa yang dimasukkan surga? Orang yang ini masuk surga yang kedua. Yang kedua siapa? Orang yang punya amalan dan amalannya mencukupi untuk masuk surga, bisa karena dibantu oleh orang lain. Ibu dirasain sama orang, diem aja.
Rasan-rasan itu insya Allah akan menjadi sarana penghapus dosa dan insya Allah akan menjadi sarana pengumpul pahala. Ya kalau Bapak dirasani, bersyukur Pak. Jadi benar, masuk surga lewat apa? Bisa jadi faktor diri dan faktor orang lain. Yang ketiga, dimasukkan surga. Siapa yang dimasukkan surga? Orang yang masuk ke dalam neraka dulu, habis dosa-dosanya di neraka, dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalimat La ilaha illallah ini jangan sampai lepas. Makanya kemudian bimbingan bagi orang yang meninggal dengan kalimat apa talqinnya? La ilaha illallah. Jadi kalau ada bapak, ibu yang sakit parah itu, biasakan talqin dengan La ilaha illallah. Jangan biarkan dengan apa? Allah, Allah. Itu bukan talqin. Seandainya kalimat Allah saja cukup, maka Abu Thalib itu masuk ke dalam surga. Tapi Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ushiduka biha yaumil qiyamah. Pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini paman, kalau aku akan jadi saksimu pada hari kiamat. Subhanallah. Tapi paman Nabi mengatakan apa? Ana ala millati Abdul Muthalib. Aku akan tetap berada di atas agama bapakku namanya Abdul Muthalib. Maka Abu Thalib mati dalam kondisi kafir. Syahadatnya tidak sampai terucap dari lisannya. Makanya amalan pembuka pintu surga pertama, jangan lupa syahadat. Baik, kemudian ini kalau yang ini ya. Apa kata Nabi? Yakhruju qaumun. Ini tadi yang perumahan. Perumahan apa? Yakhruju qaumun minan nar. Satu kaum nanti akan keluar dari neraka. Ba'dama massahum minha sab'un. Setelah mereka dibakar di dalam neraka, fa yadkhulunal jannah, dan mereka kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, fa yusammihim ahlul jannah. Ini penduduk surga menamainya. Disebut dengan apa? Jahannamiyyin. Ini alumni neraka Jahannam. Makanya para jamaah dirahmati Allah, jangan khawatir. Umat Nabi selama syahadatnya tidak batal, itu pasti akan masuk dalam surga. Cuma yang takut kalau ke sini dulu, ke neraka. Karena ini, ketika nanti manusia kumpul di padang mahsyar, kita kalau kumpul di padang mahsyar, kata Rasulullah, tuhsyaruna khufatan uratan ghurla. Manusia kalau akan dikumpulkan di padang mahsyar khufat. Khufat itu artinya tidak beralas kaki. Uratan, tidak ada yang berpakaian. Ghurla, tidak ada yang berkhitan. Jadi kita kumpul itu kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami, kata Allah, ciptakan pertama kali manusia. Tidak ada yang lahir bawa sandal. Ada? Ada. Lahir tidak ada yang pakai baju. Lahir tidak ada yang berkhitan. Seperti itulah nanti kumpul di padang mahsyar. Ketika sudah kumpul dari sejak kaumnya Nabi Adam sampai kaum Nabi Muhammad, kira-kira ada berapa manusia? Di muka bumi ini kurang lebih ada 7,5 miliar manusia. 3,5 miliar itu beragama Islam. Makanya kalau Bapak membaca doa ini, maka akan dapatkan pahala 3,5 miliar. Apa doanya? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Baik. Kalau Bapak baca itu, maka Bapak akan mendapatkan pahala 3,5 miliar. Dari mana? Dari 3,5 miliar manusia umat Islam yang hidup di muka bumi. Karena kalau kita mendoakan saudara kita, maka kita akan mendapatkan satu kebaikan. Makanya kalau berdoa, jangan lupa. Pertama, doa itu diawali dengan salawat dulu. Salawat. Allahumma salli ala, boleh Muhammad, Sayyidina Muhammad, terserah. Yang kedua, setelah itu baru baca apa? Ismullahil a'zam. Asmaul Husna. Jadi kalau nanti Bapak berdoa, Ibu berdoa, angkat tangannya, awali dengan syahadat. Awali dengan salawat. Karena salawat ini menjadi kendaraannya. Karena kalau ada orang, kata Nabi, berdoa tanpa diawali dengan salawat, maka doanya ini ngambang di antara langit dan bumi. Maka biar gak ngambang, ada kendaraan, awali dengan salawat. Naik dengan salawat itu. Yang kedua, agar kita kemudian mudah diijabai doanya oleh Allah, jangan lupa puji dulu Allah dengan Ismullahil A'zam. Boleh dengan Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim. Atau kalau paling gampang, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu, Ya Qayyum, diulangi 3 kali. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Setelah itu doakan, doa pertama sifatnya umum. Tadi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin. Setelah itu baru doa untuk orang tua. Setelah itu doa untuk diri, doa untuk istri dan anak-anak. Doa untuk istri dan anak-anak. Takut dikomplain. Jadi doa untuk istri dan anak-anak. Jadi jamaah rahmati Allah, ini media, sarana.
Kemudian apa? Ketika manusia kumpul di padang mahsyar, maka manusia nanti ini apa? Majannasu ba'dhum ila ba'din. Sebagian apa berkelompok untuk mencari, yang dicari pertama kali Nabi siapa? Adam dulu. Nabi Adam ketemu isfa'lana ila rabbik. Nabi Adam, mintakan syafaat kepada Rabb untuk kami. Kata Nabi Adam, lastu. Aku nggak punya hak. Datang Nabi Adam, tolong temui walakin alaikum bi Ibrahim. Temui Nabi Ibrahim. Kenapa? Li'annahu khalilur rahman. Karena Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah, maka insya Allah diberikan kemudahan untuk bisa memberikan syafaat. Datang kita berbondong-bondong pada Nabi Ibrahim. Di hadapan Nabi Ibrahim berkata, Ishfa'lana ila rabbik. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku nggak punya hak. Nabi Ibrahim menyarankan, walakinna alaikum bi Musa. Li'annahu kalimullah. Temui Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu adalah manusia yang diajak berbicara oleh Allah. Bondong-bondong ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, isfa'lana ila rabbik. Angkat tangan wahai Nabi Musa. Doakan kami, mintakan syafaat pada Allah. Apa kata Nabi Musa? Lastu, aku nggak punya hak. Terus gimana Nabi Musa? Walakinna alaikum bi Isa. Temui Nabi Isa. Kenapa? Li'annahu ruhullah. Karena Nabi Isa itu adalah ruh yang Allah titipkan langsung kepada Maryam. Nabi Isa sama ini. Tolong kata Nabi Isa. Walakinna alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya. Setelah ketemu dengan Nabi, fayatuni, mereka umatku dan semua umat manusia datang menemuiku. Fa'asta'dzinu ala rabbi, aku kemudian minta izin kepada Rabbku. Fa idza ra'aituhu, ketika aku mendapati melihatnya Allah, waqa'tu lahu sajida. Ketika Nabi melihat wajah Allah itu, Nabi menjatuhkan diri. Kenapa? Sujud. Dan kemudian apa? Fayada'uni masya Allah. Allah membiarkan Nabi dengan sujudnya begitu lama sesuai dengan kehendak Allah. Qala, dikatakan oleh Allah, lihat, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta Muhammad, engkau akan diberi. Wa qul, ngomong ya Muhammad, kata Allah, yusma, omonganmu akan didengarkan. Yang paling mana ini? Washfa, minta ala syafa'at tu syafa, engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Nabi ketika mendapatkan ini, minta syafaat pada Allah, maka engkau diizinkan. Maka Nabi bergegas memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Ternyata apa? Fa'arfa'u ra'si, aku mengangkat kepalaku. Fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, aku langsung memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Thumma ashfa'u, aku memberikan syafaat, kata Nabi, fayahuddu li hadda. Ternyata syafaat pertama itu diberikan batasan, gak semua orang kemudian bisa terangkat dari neraka. Masih banyak umat Nabi yang di neraka. Nabi ngulangi sampai berapa? 3 atau 4 kali. Setelah itu kemudian umat Nabi masuk ke dalam surga. Maka jaga syahadat, jangan sampai batal. Amalan pembuka pintu surga yang kedua adalah beriman dan konsisten dengan keimanannya. Allah berfirman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman. Tahu iman? Umat Nabi ada berapa tingkatan? Ada 4. Satu ketinggalan. Tingkatan paling bawah, umat Nabi yang paling bawah tingkatannya adalah al-munafiqun, para munafik. Ini tingkatan paling bawah. Yang kedua, tingkatannya adalah al-muslimun, orang Islam. Muslim itu tingkatan yang kedua. Kenapa? Banyak yang KTP-nya Islam, namanya Islam, tapi perbuatannya tidak sedikit pun menunjukkan dia sebagai orang Islam. Sambil satu contoh, ada satu terkenal dengan namanya Abu lah itulah di Indonesia ini. Tapi dia kok nyinyir banget ketika dengan umat Islam. Tapi begitu membela ketika ada orang kafir. Padahal dia agamanya apa? Islam. Harusnya kalau muslim itu apa? Harus dia bangga dengan Islam dan harus kemudian tegas dengan orang kafir. Apa kata Allah? Nabi katakan di Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, lihat kalimatnya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir. Ruhama bainahum, tapi penuh kasih sayang dengan sesama umat Islam. Yang satu tahlil, satu enggak tahlil, tetap sama-sama saudara. Yang satu kunut subuh, yang satunya enggak kunut, sama-sama saudara. Yang kunut subuh benar, yang enggak kunut subuh benar, yang enggak benar yang mana? Sing debat. NU apa? Tahlilan. Apa? Kunut subuh. Oh, Muhammadiyah. Apa? Enggak tahlilan. Jadi seolah membedakan NU Muhammadiyah hanya dengan apa?
Kunut, tahlilan sama bismillahnya jahar. Padahal ini organisasi NU Muhammadiyah itu ada belakangan. Sedangkan Islam sudah 1000 tahun. Imam Syafi'i kunut subuh, sunnah kata Imam Syafi'i. Imam Malik kunut subuh, sunnah. Cuma perbedaannya kalau Imam Syafi'i kunut setelahnya, setelah apa? Ruku', i'tidal. Kalau Imam Malik rukuknya apa? Kunut subuhnya sebelum i'tidal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh bid'ah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal pertengahan. Ini yang dipakai kalau Muhammadi ngambil yang pertengahan. Apa? Pertengahan apa? Kalau lagi ada peristiwa besar, kunut. Namanya kunut nazilah. Kalau nggak ada peristiwa, nggak usah kunut. Tapi nanti dipakai kunutnya ketika sholat tarawih, waktunya sholat witir. Itu sunnah. Ketika sholat witir, kunut itu sudahlah sunnah. Tapi bukan urusan itu. Ruhama bainahum, orang mukmin sama-sama saling menyayangi. Makanya doanya saling mendoakan agar sama-sama bisa masuk ke dalam surga. Maka di sini tingkatan yang ketiga, ini yang paling berat apa? Tingkatan mukmin. Dan ini yang dibuka pintu surga, bukan mereka hanya sebatas orang yang beragama Islam, tapi adalah mereka orang-orang yang beriman. Apa tandanya? Orang dikatakan beriman wa amilus. Makanya kalau orang beriman, contoh mohon maaf, dikatakan beriman tapi nggak menutup aurat. Mohon maaf, itu belum beriman. Tapi apa? Muslim. Punya istri, suaminya bangga ketika istrinya tidak menutup aurat. Ini laki-lakinya itu sebatas muslim tapi belum beriman. Kenapa? Karena perintah Allah di Al-Quran dilanggar. Apa perintahnya? Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajik, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, sampaikan kepada wanita-wanita yang beriman kepada Allah. Apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulur-julurkan atau memanjangkan jilbabnya. Ini perintah Allah. Kalau ada yang kemudian melanggar, berarti sebatas masih belum karena orang beriman itu pasti dibuktikan dengan apa? Wa amilus salihat. Makanya ada wanita namanya wanita salihah, ada suami namanya suami yang saleh. Jangan dibalik. Suami salihah, istri saleh. Ini masih banyak terbalik. Mana yang terbalik? Istri yang senang keluar rumah, banyak aktivitas di luar rumah, maka istri itu adalah istri yang saleh. Sedangkan suami yang banyak aktivitas di rumah, itu adalah suami yang salihah. Benar? Karena yang harus banyak aktivitas di luar itu siapa? Yang suami soleh. Makanya kemudian sholat 5 waktu, suami itu di masjid. Sedangkan perempuan sholat 5 waktu lebih afdol di rumah. Itu sholat yang wajib saja lebih afdol di rumah. Berarti apa? Kalau ada arisan, itu nggak ikut. Saya terlalu banyak ikut arisan. Karena pasti akan terlalu banyak waktu untuk bisa Berarti kalau arisan RT ikut, arisan RW ikut, arisan PKK ikut, alumni TK ikut, alumni SMP, semuanya arisan, berarti perempuan ini masih soleh, belum solihah. Maka jamaah rahmati Allah, buktikan amal soleh, buktikan keimanan dengan amal soleh. Apa jaminannya? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan jaminan surga Makanya kalau berdoa minta surga apa? Gimana doanya minta surga firdaus? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Ayo, gimana doa biar minta surga firdaus? Itu sunnah. Sampai Nabi mengatakan apa? Fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, fas'alul firdaus, jangan nanggung, mintalah surga firdaus. Kenapa surga firdaus? Fa innahu a'lal jannah, karena surga firdaus adalah surga yang tertinggi. Wa awsatal jannah, surga yang paling tengah, tahta dhilli arsyir rahman, langsung surga firdaus itu atasnya, atapnya langsung arsy-nya Allah. Gimana doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi. Nah, itu doa minta ampun dosa. Gimana biar minta surga? Allahumma inni. Gimana maksud lupa? Baru sebulan. Apa ini Omikron sih? Banyak versinya ya. Boleh pakai kalimat apa? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Atau yang ibu hafal, bapak hafal banyak. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu boleh, itu sahih hadisnya. Bahkan dalam salat pun boleh pakai doa itu. Dalam sujud boleh pakai doa itu.
Yang nggak boleh kalau ngarang dipakai dalam sholat, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada sumber hadis, ada sumber Al-Quran di doa itu bagus. Bahkan kalau bisa hafalkan di surah Al-Furqan, ayat yang ke-65 kalau nggak salah. Apa 66 ya? Ciri ibadur rahman. Apa doanya ibadur rahman? Orang yang dicintai Allah itu cirinya, salah satunya dia berdoa. Apa doanya? Apa itu ya? Minta perlindungan dari neraka. Di surah Al-Furqan. Mungkin ada yang temu surah Al-Furqan 65 ya. Rabbana isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Sering baca doa ini? Ya, alhamdulillah. Ya, ini salahnya Pak RT kayak gitu. Jadi benar, orang beriman dibuktikan dengan amal soleh. Ini menjadi media pembuka pintu surga, bahkan kelasnya adalah surga Firdaus. Baik. Kemudian iman ini ternyata berat. Iman itu berat. Kenapa? Karena beda. Kalau tadi Muslim cukup dengan apa? Syahadat, wis Muslim. Tapi kalau iman gak cukup, makanya tingkatan yang ketiga itu adalah beriman. Apa tandanya beriman? Melibatkan 3 anggota tubuh. Pertama, tasdiq bil qalbi, yaitu tasdiq, meyakini dulu dengan hati. Kenapa bapak ibu milih Islam? Kalau ditanya, kenapa milih Islam, Pak? Karena bapak kita Islam, ibu kita Islam, brocol wis ikut agama bapak dan ibu. Mohon maaf contoh, seandainya bapak kita Nasrani, ibu kita Nasrani, kira-kira kita ini agamanya apa? Dominan pasti Nasrani. Tapi contoh sekarang, mohon maaf ya, ibu Nasrani, bapak Nasrani, kemudian memaksa bapak ibu untuk menjadi agama Nasrani, berani? Berani apa tidak? Gak berani. Kenapa? Berarti bapak ibu sekarang sudah bukan Islam keturunan, tapi Islam apa? Keyakinan. Kalau Islam keturunan kan banyak apa? Bapaknya murtad, ibunya murtad, kadang anaknya ikut. Ini berarti Islamnya masih apa? Keturunan. Kalau sekarang contoh dibayar mungkin 2M, ini silahkan engkau murtad, masuk dalam agama Nasrani. Berani? Ya berani, ngambil uangnya habis itu. Ada lagi. Enggak, Pak. Urusan agama ini bukan urusan masalah keturunan, tapi urusan apa? Ini urusan keyakinan. Makanya tasdik dulu. Yakin pertama bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta. Makanya Allah benci kepada siapa? Allah benci kepada orang kafir. Kenapa? Karena dia hanya mengerti urusan dunia, tapi tidak punya persiapan untuk menghadapi hari akhir. Allah katakan di surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Apa artinya, Ibu? Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Siapa itu? Orang kafir dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hanya menyiapkan kehidupan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai. Makanya kalau ada orang yang kayak begitu, termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah benci. Siapa yang dibenci oleh Allah? 5 golongan manusia yang dibenci oleh Allah. Pertama siapa? Ja'dhariyin. Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Yang paling dibenci oleh Allah miskin, sombong, itu wanggalan. Sampai kemudian apa? Innallaha la yanduru, Allah nggak akan melihat, wala yukallimuhum, Allah nggak ajak berbicara, wala yuzakim, Allah nggak akan mensucikan dosa-dosa mereka, walam adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Siapa itu ya Rasul? Salah satunya apa? Al-a'ili mustakbirin, miskin, sombong. Ini banyak ternyata. Mohon maaf ya, saya nggak akan, bukan masalah apapun aktivitas pekerjaannya. Ada orang yang kadang pekerjaannya supel tas, panas siang itu, tapi waktunya sholat Jumat kadang dia nggak tinggalkan pekerjaannya. Ini yang kayak begini, ini sombong. Allah murka kayak begini. Kalau sultan sih sombong, ya salah juga sih. Tapi masih ada yang apa? Masih ada yang dibanggakan. Ini miskin, apa yang dibanggakan? Allah benci kayak begini. Makanya Ja'dhar dibenci Allah. Yang kedua, Jawad. Jawad itu artinya apa? Orang yang punya tipikal karakternya keras. Allah benci dengan orang yang keras. Yang ketiga, sakhabin fil aswaq. Allah benci kepada orang-orang yang senang berteriak-teriak di pasar. Maksudnya apa berteriak di pasar itu? Maksudnya bukan
apa namanya? Orang jualan apa? Sapu tangan, apa lagi Bu? Sorbet, bukan itu. Kalau itu mang jualan harus teriak. Atau mungkin orang bakso, tahu bulat, itu harus teriak. Maksud teriak di pasar itu adalah dia menggunakan kata Allah untuk bersumpah palsu demi menaikkan harga. Seperti kayak begini. Kita mungkin jualan baju, ditawar, 150, Mbak, demi Allah Mbak, itu gak cukup kulaannya Mbak. Padahal bisa jadi kulaannya mungkin 125 contoh. Tapi untuk menaikkan mendapatkan untung yang banyak, dia berbohong atas nama Allah, bahkan sampai bersumpah tidak cukup dengan kulaannya. Ini Allah benci. Yang keempat yang Allah benci siapa? Ini yang paling penting. Alimin bid dunya, jahilin bil akhirah. Yang Allah benci adalah orang yang pandai ilmu dunia, tapi dia bodoh untuk urusan akhirat. Profesor, doktor, bahkan mungkin sudah jabatan yang tertinggi. Urusan dunia, mulai dari apa? Ahli, apa? Kan banyak. Ahli astronomi, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli tata negara, ahli tata batu, ahli banyak lah. Sampai ahli neraka. Banyak urusan ahlinya, tapi mohon maaf, ibunya meninggal, dia nggak bisa membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, nggak hafal. Ini dibenci oleh Allah. Makanya kadang dia ingat kepada ibunya kalau sudah meninggal, itu hanya setahun sekali. Kapan? Menjelang hari raya atau menjelang puasa, kuburannya bapaknya, ibunya didatangi, dibersihkan, dibawain bunga sama air, disiram, bunganya ditaruh, disiram, bilang, Pak, ngapunten Pak, nggak bisa ngirim doa, ndak hafal, tapi tak siram Pak, adem Pak. Iku bapaknya di dalam tuh ngomong, le, aja ake-ake le, saya kini roto adem pilek kayak. Maksudnya apa? Orang kayak begini, dia durhaka kepada Allah, dia juga durhaka kepada orang tua, makanya dibenci. Orang yang nggak belajar agama itu dibenci oleh Allah. Makanya agar bapak, ibu itu terlepas dari kebencian Allah, maka jangan lupa belajar agama. Dan ini wajib. Beda dengan ilmu fisika. Kita belajar fisika hukumnya apa? Fardu. Tapi fardu apa? Kifayah. Kalau sudah ada orang belajar fisika, kewajiban kita sudah tidak berdosa lagi. Kedokteran, fardu kifayah. Polisi, fardu kifayah. Dokter, apa lagi? Tentara, fardu kifayah. Jualan, fardu kifayah. Tapi untuk urusan agama namanya fardu ain. Kenapa? Karena setiap pribadi kita pasti akan bertanggung jawab. Makanya di sini jamaah dirahmati Allah, orang yang dibenci adalah orang yang urusan dunia dia faham tapi lalai dalam urusan akhirat. Yang terakhir siapa dibenci oleh Allah? Jadi jangan sampai dari kita apa? Jifatin bil lail wa himarin bin nahar. Yang dibenci oleh Allah yang kelima adalah orang yang rakus dunia. Malam tidur kayak bangkai tapi siang nggak pernah tidur. Padahal tidur siang itu sunnah. Setengah jam sebelum sholat duhur itu tidur. Ini sunnah Pak. Cuma kita sulit tidur ini. Padahal Nabi apa siang nggak pernah tidur, malam tidur terus nggak pernah tahajud, dibenci oleh Allah. Makanya jangan lepas, jangan lupa setiap malam minimal tahajud walaupun hanya dengan 1 rakaat. Nggak bisa tahajud Ustaz, kenapa? Saya tidurnya pasti malam, bangunnya subuh. Maka sebelum tidur ambil wudhu, sholat 2 rakaat, tutup dengan 1 witir. Itu sunnah. Makanya sampai Nabi berwasiat apa? Ausini khalili, kekasihku berwasiat kepadaku antalatin, tentang 3 wasiat. Salah satunya apa? Allah tanama qabla an tutira. Jangan tidur sebelum melaksanakan sholat witir. Berarti tanda iman pertama harus apa? Tasdik dulu, yakin. Harus bersumber dari hati. Beda dengan Islam. Islam syahadat. Walaupun mohon maaf ya, ada orang main-main contoh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun main-main, itu di hadapan Allah, di hadapan manusia, sudah kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Karena kita nggak tahu hati manusia. Tapi kalau iman, itu butuh keyakinan, tasdiqu bil qalb. Yang kedua, wa qaulu bil lisan. Maka keyakinan dengan hati buktikan dengan ikrar. Apa ikrarnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Bapak Ibu sudah bersyahadat? Kapan syahadatnya? Ketika manusia belum ada tapi masih kumpul, namanya ruh. Kumpul di alam ruh, Allah ambil perjanjian semua ruh itu. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Semua ruh berkata qalu bala syahidna. Makanya muncul sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dari seorang ibu lahir dalam kondisi fitrah suci. Contoh mohon maaf ya, bapaknya Nasrani, ibunya Nasrani, punya anak meninggal ketika melahirkan, anak meninggal ketika masih bayi. Anak ini masuk surga apa masuk neraka? Loh kok bisa? Mau bapaknya Nasrani? Karena fitrah itu tadi masih dalam ruh dia sudah
syahadat. Taib, makanya kemudian perlu qaul bil lisan, dibuktikan dengan perbuatannya. Baru yang terakhir wal amalu bil arkan, dan iman ini butuh pembuktian dengan amal perbuatan. Makanya para jamaah, iman ini penting, dan setelah kita beriman maka jangan lupa istiqamah. Tahu istiqamah? Yang berat itu dalam Islam, amalan dalam Islam yang berat itu hanya ada 3. Paling berat yang kita lakukan dalam Islam itu 3. Pertama, apa yang paling berat? Pertama yang paling berat adalah ikhlas. Orang ikhlas itu wangel. Nah, benar Pak, jauh-jauh dari Indonesia mau apa? Umrah, bismillah, lillah. Sampai kemudian memanggil, ucapan Allah dibalas dengan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ternyata ketika sedang umrah bawa pas selesai umrah sini Ka'bah cekrek. Bagus sih. Kemudian apa? Simpan Ustaz, buat apa? Ini untuk kenang-kenangan. Biar bawah saya pernah ke sana agar semakin cinta untuk bisa kembali ke sana. Setan itu awalnya iya dia miska popo bagus. Setelah dapat sebulan lihat status temen upload tentang masalah apa? Umroh. Wah, ini bagus kalau dijadikan sebagai foto profil. Akhirnya mulai jangan profil. Oh subhanallah ya, sudah umroh. Alhamdulillah, rezeki dari Allah ini mulai. Habis itu nanti besok upload lagi. Umroh mana? Jadi terbukanya amal, mohon maaf, ketika terbukanya amal itu sulit untuk lagi bisa dipertahankan sebagai keikhlasan. Makanya sampai ketika ulama itu menasihati dengan satu kalimat untuk urusan semua ibadah. Apa kata beliau? Alaikum bil israr. Rahasiakan semua amal ibadah yang kalian lakukan. Ada seorang tabi'in yang dia tidak mau sholat qabliyah ba'diyah di masjid, enggak mau. Jadi berangkat sampai masjid sudah iqamah. Ya kayak kita lah itu. Tapi kita bukan menyembunyikan, kita memang sengaja. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum dzikir, habis itu pulang. Ya mirip kayak kita. Cuma tabi'in ini apa? Beliau menyembunyikan, qabliyahnya dilakukan di rumah, ba'diyahnya dilakukan di rumah. Agar apa? Agar semua orang yang ada di masjid itu menuduh dirinya itu tidak pernah sholat qabliyah sama ba'diyah. Dia menyembunyikan. Beda dengan kita. Kita nggak usah disembunyikan, panjang wes. Ya, makanya ini sulit ikhlas. Yang kedua apa yang sulit? Sabar. Sabar itu ada berapa? Sabar ada berapa Pak, Ibu? Sabar ada? Ada 3. 1, sabar dalam taat kepada Allah. Ini yang paling sulit. Disuruh tahajud, berat, ini sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Disuruh nikah lebih dari 4, jangan, sabar. Sabar aja, 1 aja sabar Ustaz. Iya sabar, nanti Allah akan ganti kok di surga, tenang. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dari 3 hal yang paling berat yang mana? Yang pertama kayaknya, taat kepada Allah, itu yang sulit. Yang terakhir, yang paling sulit dalam kehidupan kita, istiqomah. Yang ringan, istirahat. Makanya istiqomah itu berat. Makanya pintu surga terbuka. Kalau sudah beriman, maka buktikan istiqomahlah di atas keimanan. Makanya para jamaah dirahmati Allah, ini penting. Karena memang ternyata istiqomah itu berat. Apalagi istiqomah di atas iman. Apa kata Nabi? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Naik selangkah, kadang turun 3 langkah. Semangat sehari. Hari ini apa? 1 juz. Wis tercapai. Seminggu nyantai. Jadi ternyata apa? Istiqomah itu berat, iman itu naik. Makanya kalau bapak ada orang kematian menghantarkan jenazah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Kalau nanti saya meninggal gimana ya Allah? Jangan sampai ya Allah. Selesai dikuburkan, belum sampai keluar dari kubur, wis lali ngomong tentang masalah apa? Dunia. Itulah manusia itu. Makanya Yazid naik dengan apa? Bitta'ah. Ketika kehidupan kita bangun dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman ini berkurang ketika kita sering bermaksiat kepada Allah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Makanya ada perintah qul amantu billahi tsumastaqim. Kapan istiqamah? Ini 3. Kalau kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kita istiqamah dalam 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, istiqamah di lisan. Apa istiqamah di lisan? Mempertahankan syahadat. Ini penting. Jadi istiqamah di lisan itu artinya apa? Syahadatnya dipertahankan. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, istiqamah di hati dengan cara apa? Menjaga keikhlasan di hati. Karena sumber ketidakikhlasan itu muncul dari hati.
Makanya yang sedekah, tidak usahlah ditampakkan sedekahnya pada orang lain. Sekarang kan ada sedekah Jumat, kadang di masjid ada Jumatan, juga agak berat, mengurangi keikhlasan. Alhamdulillah kalau di sini enggak rebutan, anak-anak tuh sering rebutan. Ya, lebih baik penting lah, lebih baik begitu. Karena kalau di masjid di Malang itu, masjid-masjid rata-rata menyiapkan makan. Akhirnya kalau kayak kita masjid, ada banyak masjid yang berdekatan. Ditanya mau kemana? Saya tak ke masjid ini aja. Oh, menunya itu loh, jenisnya enak-enak. Berarti sudah berubah, Pak. Niatan sholat Jumat lillah, tapi ada bonus. Bahkan ada yang di Sabu Cacar tuh, Pak, itu. Ada dia kalau ini, ya kita nggak bahas orangnya. Tapi kalau suruh maju, monggo diisi soft pertama dulu. Yang paling banyak penuh itu paling belakang, yang dekat dengan meja. Yang meja itu ditatai dengan nasi, makan. Akhirnya apa? Kadang dia pulang bawa 4. Dihitung siapa? Anak, 2, istri, dirinya. Ya Allah, berarti dia ke masjid itu bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk mencari. Ini makanya kemudian istiqamah di hati yang paling sulit. Yang ketiga, istiqamah di mana? Istiqamah dengan jiwa, yaitu apa? Istiqamah untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Karena istiqamah itu berat, maka butuh perjuangan. Satu contoh, istiqamah mulai detik ini. Sebelum tidur ambil wudu. Sudah? Jalan? Istiqamah tiap malam? Insyaallah jalan. Yang kedua, setelah ambil wudu jangan langsung tidur. Jangan lupa tiap malam baca Al-Quran. Baca apa yang di Al-Quran, apa yang dibaca? Jangan lupa Al-Baqarah. Iya. Al-Baqarah itu keutamaannya. Ada sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair. Ini sahabat Nabi yang kalau beliau tiap malam tuh baca Quran. Ketika beliau pernah membaca Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ketika sampai ayat yang keempat, apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat yang ketiga nih, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ketika beliau membaca ayat ini, Bu, itu kudanya meronta sejadi-jadinya, lompat kuda itu di kandangnya. Setelah itu kemudian apa? Dihentikan bacaannya. Kuda ikut berhenti. Setelah kudanya tenang, dilanjutkan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kuda meronta lagi. Sampai berhenti. Dibaca lagi meronta. Karena takut kuda nanti melompat. Karena dekat dengan kamar anaknya namanya Yahya. Usaid bin Khudair punya anak laki-laki namanya Yahya. Tidur saat itu. Kuda takut melompat ke kamarnya. Maka dihentikan bacaannya. Beliau keluar dari rumah. Melihat ke langit. Ada cahaya yang seperti payung. Dia naik ke atas menuju ke langit. Subuh ditanya sama Nabi. Ditanya pada Rasulullah, ya Rasul, tadi malam saya baca Quran. Kemudian kuda-kuda saya meronta, ya Rasul. Dan saya melihat setelah itu, saya hentikan bacaan Quran. Saya melihat ada cahaya yang berbentuk seperti payung sedang naik ke atas. Apa kata Nabi? Seandainya engkau baca sampai subuh, maka semua penduduk kota Madinah akan melihat bentuk asli para malaikat. Karena itu adalah malaikat yang turun ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Jangan lupa baca Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah, persiapan sholat subuh. Karena selesainya Al-Baqarah menjelang subuh. Kalau nggak bisa minimal baca 10 ayat. Mana 10 ayat? 5 di depan. Ini kalau kata Ibnu Mas'ud. 5 di depan. Alif Lam Mim. Tutup dengan ulaika humul muflihun. Yang kedua, 3 ayat di tengah. Mulai dari 255 sampai 257. Yaitu ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Dan terakhir 2 ayat sebelum atau 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu kalau dibaca insya Allah tidur kita seperti orang yang sedang beribadah kepada Allah. Dan syaitan akan lari dari rumah kita. Insya Allah istiqamah mulai nanti malam. Setelah itu kalau sudah baca itu jangan lupa baca trikul. Kalau baca trikul, Nabi menggabungkan 2 tangannya. Dibaca begini, Qul huwallahu ahad. Habis itu kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan. Usapkan ke pertama kepala. Di hadis itu jelaskan ke kepala, ke muka, kemudian ke badan. Lakukan sebanyak 3 kali. Itu sunnah-sunnah yang bisa kita istiqamah. Syahadat dijaga lisan kita. Kemudian hati jaga keikhlasan. Yang ketiga jiwa anggota tubuh kita buktikan kita menjadi pribadi yang istiqamah. Insya Allah istiqamah menjadi pembuka pintu surga. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah jam 9 tidak terasa. Ada pertanyaan? Jelas? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.